Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin ikhwatul iman jemaah Majelis Ta'lim Illiyin, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kajian hadis qudsi pada kesempatan ini membahas hadis qudsi nomor 123 halaman 134 ya. Halaman 134 hadis nomor 123. Hadis ini berbicara tentang sesuatu ya, atau makhluk Allah, ciptaan Allah yang pertama kali diciptakan gitu. Dan hadis ini diriwayatkan oleh seorang ahli hadis yang bernama Abu Dawud dan juga Al-Imam Ahmad dengan derajat sahih li ghairihi. Jadi sahih li ghairihi itu derajatnya dinyatakan sahih dengan bantuan hadis yang lain, dengan dukungan hadis yang lain. Di asalnya hadis ini derajatnya tidak sampai ke sahih, hasan asalnya. Hasan itu baik gitu. Namun karena didukung oleh hadis-hadis yang lain, maka dari yang tadinya baik itu naik menjadi sahih. Tapi sahihnya itu bukan sahih lidatihi, bukan asalnya sahih, melainkan sahih karena ada dukungan dari hadis yang lain. Hadis ini dinukil dari seorang sahabat yang bernama Ubadah bin Somit. Beliau menuturkan bahwa saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Yang tentu ini harus dikaitkan Pak, atau dikorelasikan dengan hadis yang lain ataupun ayat Al-Qur'an. Karena di sini terjadi perdebatan yang sangat serius ya, di kalangan para ulama, khususnya para ulama ahlul kalam ya. Para ulama yang berbicara di bidang teologi itu cukup sengit lah Pak, tentang apakah yang pertama kali Allah ciptakan itu. Inna, sesungguhnya, awwala, yang pertama kali, maknya lil asya ini, sesuatu, dalam arti sesuatu di sini adalah makhluk. Sesungguhnya yang pertama kali makhluk, khalaqallahu, yang Allah ciptakan, al-qalam, yaitu kolam, pena. Yang tentu pena di sini, kolam di sini adalah kolam takdir itu. Kolam yang Allah gunakan untuk menulis ketentuan-ketentuan, ketetapan-ketetapan segala sesuatu.
Jadi bukan kolam yang sering kita beli di warung 2000 3000, bukan itu. Jadi kolam yang dimaksud adalah kolam takdir ya. Kolam yang Allah gunakan untuk menentukan segala sesuatu. Karena segala sesuatu yang Allah ciptakan itu punya ketetapan, punya ketentuan, punya takaran, punya ukuran, punya batasan waktu itu Pak. Nah semuanya sudah dicatat oleh Allah itu kalau dalam hadis yang lain 50.000 tahun Pak, sebelum Allah menciptakan alam semesta itu. Jadi kalau contoh Ustadz Yusuf lah, Ustadz Yusuf itu sebelum lahir ke alam dunia itu sudah Allah tetapkan gitu. Sebelum Allah 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan alam semesta. Alam semesta ini belum ada gitu Pak. Tapi semua ketetapan ketentuan yang terkait dengan Ustadz Yusuf itu sudah Allah tetapkan gitu. Itu dalam hadis yang lain itu dikatakan begini bahwa suatu ketika gitu Allah Subhanahu wa taala itu memperlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa semua alam semesta ini berada pada genggamannya gitu. Berada pada telapak tangannya. Pada saat itu tiba-tiba ada seseorang yang wajahnya yang sangat bercahaya, ya maaf bukan Rasulullah, Nabi Adam Pak. Nabi Adam berdialog dengan Allah. Tiba-tiba ada seseorang yang wajahnya sangat bercahaya. Lalu Nabi Adam itu bertanya, ya Allah, siapakah orang ini? Kemudian Allah menjawab, dia itu adalah keturunanmu Nabi Daud alaihi salam. Padahal kan Nabi Daud belum diciptakan itu, belum lahir. Tapi sudah ada dalam genggamannya Allah. Berapakah umurnya? Kata Allah 40 tahun. 40 tahun umurnya Nabi Daud itu. Kemudian Nabi Adam berkata, bolehkah ditambahkan umurnya? Jangan 40 tahun. Allah menjawab, sudah saya tetapkan. Sudah saya tentukan. Kemudian Nabi Adam berkata, bisakah umur saya dikurangi kemudian diberikan kepada Nabi Daud gitu ya. Kepada keturunan saya Daud 60 tahun gitu ya. Dikurangilah tuh umur Nabi Adam itu 60 tahun. Jadi sepakatlah Allah itu mengurangi umur Nabi Adam itu dari yang tadinya 1000 tahun itu menjadi 940 tahun. Karena diberikan kepada Nabi Daud 60 tahun. Sehingga kan singkat cerita ketika Nabi Adam itu didatangi gitu, didatangi oleh malaikat maut gitu. Nanti dalam hadis berikutnya tuh didatangi oleh malaikat maut. Pada saat itu Nabi Adam itu protes, kenapa Anda tergesa-gesa ingin mencabut nama umur saya? Kan saya belum waktunya. Nah pada saat itu Nabi Adam itu lupa gitu kalau dirinya sudah menyumbangkan umurnya 60 tahun kepada keturunan Nabi Daud. Nah jadi sebelum Allah menciptakan
alam semesta termasuk kita semua, Allah itu sudah menetapkan 50.000 tahun semua ketetapan-ketetapan untuk seluruh makhluknya. Kalau dalam hadis lain kan Allah mengatakan Allah sudah tetapkan umurnya, Allah tetapkan rizkinya, Allah tetapkan jodohnya, Allah tetapkan bahagia dan celakanya. Jadi kalau ada nih umpamanya sepasang suami istri, Pak, ya, menjalin hubungan rumah tangga, menikah gitu ya, sepasang laki-laki dan perempuan. Lalu kemudian mereka itu menikahnya tidak sampai akhir hayat. Katakanlah menikahnya itu hanya 15 tahun atau 20 tahun. Dikaruniailah anak mamanya 2. Setelah 20 tahun cerai. Nah, berarti takdirnya berjodoh dengan orang itu 20 tahun. Setelah itu dia bukan berjodoh lagi dengan orang itu. Nah, kayak begitulah, Pak. Nah, tetapi di sini nih tadi kita katakan bahwa terjadi silang pendapat yang sangat serius tentang makhluk apakah yang Allah pertama kali ciptakan itu. Paling tidak ada 3 atau 4 pendapat di kalangan ulama itu. Pertama, ini pendapat ini disampaikan oleh seorang ulama ahli tafsir pertama, seorang ahli tafsir ya, yang pertama kali membuat kitab tafsir itu, yaitu Ibnu Jarir At-Tabari. Nah, Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan bahwa makhluk yang pertama kali Allah ciptakan itu adalah Al-Qalam, sesuai dengan redaksi ini di Ibnu Jarir At-Tabari. Kemudian yang kedua Ibnu Taimiyah dan juga Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau mengatakan bahwa makhluk yang pertama kali Allah ciptakan itu adalah Aras. Aras yaitu singgasananya Allah, yang mana alam semesta ini ketika dibandingkan dengan Aras, ya, singgasananya Allah, itu bagaikan satu titik di tengah-tengah gurun pasir itu, Pak. Saking besarnya Allah Aras dan alam semesta yang begitu luas ini tidak ada apa-apanya bila dibanding dengan Arasnya, singgasananya Allah. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwa yang pertama kali diciptakan itu adalah al-ma'una, air. Itu semua mereka berpendapat itu didukung oleh dalil, Pak. Kalau Ibnu Taimiyah yang kedua dan yang ketiga mengatakan itu didukung oleh firman Allah dalam surat Hud ayat 7. Nah, di situ Allah berfirman, "Huwallazi khalaqas samawati wal ardh." Dialah Allah yang menciptakan seluruh langit dan seluruh bumi. Wa kana arsyuhu 'alal ars. Itu. Maaf, wa kana arsyuhu 'alal ma'i. Sedangkan arsnya Allah itu Allah tempatkan di atas air, katanya. Jadi di atas langit, di atas 7 lapis langit itu ada telaga,
Kemudian di atas telaga itu ada ars, ya, singgasananya Allah. Nah itu 3 makhluk itulah, semuanya makhluk Pak. Air itu dalam makhluk Allah, kolam pun makhluk Allah. Lain balong kolam di sini pena gitu. Kemudian ars pun itu makhluk Allah. Nah seputar 3 makhluk itulah para ulama itu berbeda pendapat gitu. Dan mereka masing-masing mengemukakan dalil argumen baik nakli yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah ataupun yang bersumber dari akli, ya, dari akal, dan tidak ada ujungnya gitu. Jadi tidak ada kesimpulan akhirnya gitu. Seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang ulama yang mensarah kitab Sahih Bukhari, beliau mengatakan bahwa dikarenakan Allah itu menciptakan atau menempatkan aras di atas air, berarti airlah yang pertama kali diciptakan, baru setelah itu aras. Ini beliau berusaha mengkompromikan 3 pendapat itu. Pertama adalah kata beliau air yang Allah ciptakan. Yang kedua baru Allah menciptakan aras. Kemudian yang ketiga baru Allah menciptakan al-qalam gitu. Dengan dalil bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dari air itu menjadi hidup gitu. Itu dalam Al-Quran ada tuh, bahwa Allah itu menjadikan kulla syai'in minal ma'i hayyan, menjadikan segala sesuatu itu dari air menjadi hidup. Itu hasil kompromi gitu ya, hasil kompromi yang dilakukan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani terkait dengan perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai apakah makhluk Allah yang pertama kali diciptakan. Adapun pendapat yang keempat itu para ulama mengatakan dalilnya lemah, yang mengatakan bahwa yang pertama kali diciptakan itu adalah nurnya Muhammad, itu nurnya Rasulullah. Itu hadisnya lemah itu. Tapi yang 3 tadi itu pendapat 1, 2 dan 3, nah itu didukung oleh dalil-dalil yang kuat itu. Nah tadi hasil komprominya kayak begitu. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwa pertama menciptakan air, kemudian Allah menciptakan aras, setelah itu barulah Allah menciptakan al-qalam. Faqala, kemudian Allah berfirman lahu kepada al-qalam. Ini hidup, ini Pak, hidup. Di semua makhluk yang Allah ciptakan itu hidup dalam kehidupannya, Jadi sesuatu yang nampak oleh mata kita itu mati gitu. Bahkan kan dalam ilmu pengetahuan makhluk Allah itu dibagi 2, ada yang biotik gitu, yang hidup, ada yang abiotik, yang mati. Tapi sebetulnya semua makhluk Allah itu hidup. Tapi hidup dalam kehidupannya masing-masing. Tanah, bumi itu hidup. Makanya kan ada tanah yang tandus dan ada tanah yang kering. Ada tanah yang subur gitu. Ada tanah yang mati gitu kan.
Cuman tentu hidupnya tanah berbeda dengan hidupnya kita. Tidak bernapas seperti kita mungkin kalau tanah, tetapi hidup. Dan itu dibuktikan bahwa dulu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam naik di atas bukit Uhud, ya, gunung Uhud, waktu itu bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq dan juga Umar bin Khattab, ditemani beliau itu. Saking senangnya gitu, gunung Uhud dinaiki oleh seorang manusia yang sangat mulia yaitu Rasulullah, sampai gunung Uhud itu berjoget lah, bergoyang gitu Pak, bergoyang itu gunung Uhud itu. Kemudian Rasulullah berkata, wahai Uhud, itu sambil menepuk tuh punggung gunung Uhud itu, wahai Uhud diamlah katanya, karena di samping kanan dan kiriku ada sahabatku yang ketakutan katanya. Terdiamlah gunung Uhud itu. Suatu ketika Rasulullah pun pernah itu dibuatkan oleh para sahabat itu mimbar yang terbuat dari batu. Semula kan Rasulullah itu kalau ceramah itu, kalau beliau menyampaikan tausiah, itu sering berpegang kepada ini batang pohon kurma yang dijadikan tiang di Masjid Nabawi, biasanya begitu. Tapi kemudian oleh para sahabat dibuatkan mimbar, dan berpindahlah Rasulullah itu menyampaikan ceramahnya itu di atas mimbar. Nah, ketika menyampaikan ceramah kan tiba-tiba terdengar ada suara tangisan seperti anak kecil gitu. Pada saat itu para sahabat mencari-cari dari mana sumber suara tangisan itu. Ternyata tangisan itu bersumber dari dari batang pohon kurma. Dia merasa sedih karena tidak dipakai lagi oleh Rasulullah untuk berpegangan ketika menyampaikan ceramahnya itu. Dipeluklah oleh Rasulullah batang pohon kurma itu, kemudian terdiam itu Pak. Nah, jadi semua yang Allah ciptakan itu hidup dalam kehidupannya masing-masing. Makanya di sini Allah berfirman kepada siapa atau kepada apa? Kepada Al-Qalam, kepada pena. Nah, itu menunjukkan pena takdir pada saat itu hidup. Jadi lain pena pilot, lain gitu, takdir ya, pena takdir itu hidup Pak. Buktinya hidup, bisa mendengar perintah Allah gitu. Apa yang Allah katakan itu, uktub, nah, tulislah, wahai pena, tulislah. Qala, kemudian pena itu menjawab, Rabbi, wahai Rabbku, wa madza aktub, apa yang harus saya tulis itu. Artinya bahwa pada saat itu kolam itu belum mengerti gitu Pak, belum paham lah apa yang semestinya dia tulis itu. Di samping itu kan sebagai makhluk dalam rangka ta'zim kepada Allah, tentu kan tidak akan berani menuliskan sesuatu tanpa diajari oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa instruksi dari Allah Subhanahu wa taala. Qala, Allah menjawab nih, Allah berfirman, uktub, tulislah olehmu wahai pena, maqadir. Maqadir itu asalnya itu kata dasar itu kodaro. Dari kata kodaro itu nanti akan muncul tuh kata takdir. Muncul kata takdir. Takdir itu apa? Ketetapan, ketentuan.
takaran, ukuran. Kulli syai, segala sesuatu. Jadi kan kita manusia, Allah ciptakan itu berdasarkan takaran-takaran, ukuran-ukuran. Makanya Allah kan dalam pembahasan yang lalu kita sampaikan tuh, bahwa Allah menciptakan seluruh langit dan seluruh bumi itu fi sittati ayyam, dalam waktu 6 masa. 2 ayam, 2 masa Allah ciptakan langit, 2 masa Allah ciptakan bumi, 2 masa Allah ciptakan semua makhluk yang berada di antara langit dan bumi. Walaupun ulama mengatakan bahwa masa di situ, hari di situ berbeda dengan hari yang kita ketahui hari ini, 24 jam berbeda itu. Nah, itu karena menunjukkan bahwa semua yang Allah ciptakan itu berdasarkan perhitungan yang matang, berdasarkan takaran yang matang. Kita lihat saja nih, saking matangnya Allah menciptakan kita, semua anggota tubuh kita ini satu sama lain, Pak, itu saling berkaitan, saling menyempurnakan. Coba saja nih, mata kita, gitu kan, mata kita itu berkaitan erat dengan telinga kita, berkaitan erat ya dengan kaki kita, sehingga dikarenakan berkaitan erat, pada saat seseorang melakukan sesuatu itu semuanya bekerja sama, Pak, bekerja sama. Saya ambil contoh nih, kita mengucapkan dengan lisan kita Allahu Akbar, itu takbir itu, Pak. Yang bergerak itu mulut, itu yang bergerak mulut. Tapi sebetulnya otak kita itu bekerja juga, gitu. Apa bekerjanya? Ya buktinya kita bisa ingat dengan kalimat takbir itu. Kalau akal kita nggak bekerja, pasti lupa itu, Pak, lupa. Naon gitunya nu diucapkeun teh. Tapi karena akal kita bekerja, maka pada saat mulut mengucapkan Allahu Akbar itu ingat gitu. Hati kita juga bekerja tuh, bekerja. Dikarenakan hati bekerja sehingga ucapan takbir itu membekas, meresap ke dalam hati. Tangan kita juga bekerja kan, Pak, bekerja. Sehingga tangan kita kan mengangkat tuh, bergerak mengangkat. Nah, itu semua terjadi karena Allah menciptakan seluruh makhluk itu berdasarkan takaran yang matang, timbangan yang matang. Apalagi makhluk-makhluk yang lain seperti langit, bulan, bintang, matahari. Itu kalau seandainya tidak berdasarkan takaran yang matang, mungkin sudah berbenturan, Pak, sudah bertabrakan. Kita ambil contoh yang sederhana, umpamanya mobil. Itu mobil, kamu mobil zaman ayeuna mah geuning ya. Kalau ada salah satu yang bermasalah gitu, mobilnya bermasalah nih, nanti akan merembet tuh, Pak, kepada owner-deal yang lain, itu merembet itu. Karena memang diciptakan jadi satu kesatuan. Itu mobilnya seperti itu, buatan manusia. Nah, apalagi sesuatu yang langsung dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tulislah ketetapan kulli syai'in, segala sesuatu. Makanya kita sering katakan dalam hadis, Allah menetapkan, nah, kata Rasulullah, Allah menetapkan takaran umur manusia
sama dengan takaran rizkinya gitu. Luar biasa kan Pak tuh, takaran umur sama dengan takaran rizki. Itu bukan sesuatu yang mudah itu Pak, menyesuaikan antara umur dan rizki. Kadang orang masuk salahnya, sering salah gitu ya. Pagawean leutik enteng gajinya gede kan gitu ta. Pagawean berat gajinya leutik kan gitu. Itu manusia Pak. Tapi Allah ketika menetapkan umur itu berbanding lurus dengan ketika Allah menetapkan rizki. Sehingga seseorang itu tidak akan mati kalau rizkinya masih ada. Pokoknya masalah jangan aduk-adukan yang mual maut jelema kalau rizkinya masih ada. Dan seseorang tidak akan hidup juga kalau rizkinya sudah habis Pak. Tidak akan hidup. Jeung keur naon hirup lamun teu aya rizkina mah tuh Pak. Kalah sangsara ketemu. Kalau orang hidup tapi jatah rizkinya sudah habis, ya untuk apa hidup Pak? Nah makanya Allah menetapkan takaran rizki dan takaran umur itu sama. Nah kapan Allah menetapkannya itu? Itu 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan alam semesta. Namun dikarenakan semua ketetapan ketentuan itu gaib, kita kan tidak tahu ketetapan seperti apa untuk kita. Terkait umur nggak tahu berapa lama, terkait rizki juga nggak tahu berapa banyak, terkait jodoh juga nggak tahu siapa. Tak apal bakal salila hirup, tak bakal kawin sabaraha kali, tak apal Pak. Dan meureun kabeh semua orang berencana ingin menikah itu 1 kali seumur hidup. Hayangna mah kan gitu. Tapi kan di perjalanan ayeuna 2 kali, 3 kali, 4 kali kan begitu. Karena gaib itu. Maka dikarenakan gaib, tugas kita itu adalah untuk berdoa dan berikhtiar itu Pak. Berdoa dan berikhtiar. Berdoa meminta kepada pencipta ketetapan, meminta kepada pencipta ketentuan agar takdir-takdir yang baik yang sesuai dengan harapan tidak Allah rubah Pak. Agar takdir-takdir yang tidak diharapkan itu Allah rubah menjadi takdir yang diharapkan. Itu kan tugas kita di situ. Makanya kenapa ada doa itu begitu Pak. Kenapa kita dalam segala sesuatu dianjurkan berdoa? Tadi dalam rangka untuk memohon kepada Allah agar takdir itu adalah takdir yang memang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh kita terkait dengan keselamatan kita itu. Hatta sehingga taku masaah itu sampai terjadinya hari kiamat. Ini semua ketetapan Pak, baik itu ketetapan untuk manusia, flora, fauna, sarua si harimau ge bogaeun jatah umur, jatah rizki. Singa oge bogaeun, kelenci oge boga jatah umur, jatah rizki. Langit, bumi, matahari, bulan, bintang, itu semuanya itu sudah Allah tetapkan sebelum Allah menciptakan alam semesta 50.000 tahun sebelumnya itu. Nah, cuman tadi tugas kita atau peluang, kesempatan bagi kita terkait dengan maqadir ya, ketetapan Allah itu, 1 berdoa,
dua berikhtiar, yang ketiga beribadah. Ibadah itu kan itu salah satu ibadah itu adalah agar ketetapan-ketetapan yang kurang baik yang Allah tetapkan untuk kita itu bisa berubah menjadi baik, Pak. Kemarin tuh kita bahas tuh Allah binasakan kaumnya Nabi Nuh, Nabi Soleh, Nabi Hud, Nabi Lut, itu disebabkan itu, Pak, kadzabu, mereka berdusta itu. Kemudian Allah perkuat tuh, seandainya lau anna ahlal qura amanu wattaqau, itu seandainya penduduk sebuah negeri itu beriman dan bertakwa, maka pasti akan kami bukakan pintu keberkahan di langit dan di bumi. Nah, itu iman dan takwa itu adalah upaya untuk merubah ketetapan itu, Pak. Ini di surat apa tuh? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ar-Ra'd itu, Pak. Surat Ar-Ra'd. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah ketetapan takdir suatu kaum kecuali kalau kaum itu yang akan merubah takdirnya sendiri gitu. Nah, jadi perlu adanya perpaduan di situ, Pak, antara ketetapan Allah dengan ikhtiar kita. Bahkan dalam ayat yang lain tuh, Allah itu tidak akan mencabut nikmat dari seseorang kecuali orang tersebut yang mencabut nikmat itu, Pak. Jadi dicabutnya nikmat dari seseorang karena dia sendiri ingin nikmat itu dicabut. Kapan seseorang itu nikmatnya ingin dicabut? Ketika dia berbuat salah, berbuat dosa, berbuat kezaliman. Itu sudah sebuah pertanda bahwa dirinya itu sedang melakukan upaya mencabut nikmatnya. Karena kan kita sering mendengar begini nih, ketika ada seorang penguasa yang zalim, lalu orang mengatakan dia sedang mempercepat menjemput takdir kehancurannya, kan begitu, Pak. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.